Fitri Amelia dengan NPM 2022-14500-206 dari kelas R3C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, multikulturalisme, yang kedua, pluralitas, yang ketiga, keanekaragaman budaya, dan yang terakhir, dampak penyalahgunaan iptek. Pembahasan yang pertama yaitu ada multikulturalisme. Apakah multikultural itu? Multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keragaman budaya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai paham yang meyakini bahwa realitas masyarakat terdiri dari beragam kebudayaan yang berdiri sendiri dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Multikulturalisme mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Bentuk dari masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu ada ciri fisik. Ciri fisik merupakan ciri yang paling mudah dilihat oleh masyarakat multikultural. Ciri fisik ini dapat berupa ras, suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada ciri sosial. Ciri sosial merupakan ciri yang berkaitan dengan hubungan sosial antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada ciri budaya. Ciri budaya merupakan ciri yang berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, berupa kesenian, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Multikulturalisme mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu multikulturalisme akomodatif. Jenis multikulturalisme di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur minoritas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan dan harmoni antara kelompok budaya yang berbeda. Contoh multikulturalisme akomodatif di Indonesia adalah adanya pengakuan terhadap agama-agama yang berbeda. Yang kedua yaitu ada multikulturalisme otonomis. Merupakan jenis multikulturalisme di mana kelompok-kelompok budaya minoritas memiliki otonomi dalam menjalankan kehidupan mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas dan budaya masing-masing kelompok. Contohnya yaitu ada keberadaan wilayah-wilayah adat seperti Papua, Aceh, dan NTT. Yang terakhir yaitu ada multikulturalisme interaktif atau kritikal, merupakan jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada pembentukan penciptaan kolektif atau kerjasama tanpa adanya hierarkik, yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif atau membedakan antara satuan bahasa. Pembahasan yang kedua yaitu pluralitas. Pluralisme terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu plural yang artinya beragam, dan isme yang artinya paham, yang berarti beragam pemahaman. Pluralitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, dan etnis. Pluralitas menekankan pada kenyataan dan mengakui bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat berdampingan secara damai. Konsep ini tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menekankan adanya interaksi. Bentuk-bentuk pluralitas dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, agama, bahasa, suku bangsa. Perbedaan multikulturalisme dan pluralitas. Multikulturalisme lebih mengacu kepada keberagaman dalam suatu masyarakat, mulai dari ras, budaya, dan lain-lain, sehingga menciptakan toleransi di dalamnya. Sedangkan pluralisme lebih mengacu kepada penerima dan mempelajari keragaman dari budaya lain tanpa menghilangkan budaya nenek moyang mereka. Pembahasan yang keempat yaitu keberagaman budaya. Pengertian keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal adat istiadat, agama, bahasa, ras, suku bangsa, dan lain-lain. Keberagaman budaya ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor geografi. Keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara beragam di dalamnya, yang terdiri dari 16.771 pulau dan memiliki populasi 272 juta sekian penduduk, dan terdiri dari 1.340 suku bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antar suku bangsa yang menghasilkan berbagai macam kebudayaan. Keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan fakta sosial yang bisa dijadikan sebagai salah satu contoh masyarakat multikultural. Oleh karena itu, keberagaman budaya, suku, golongan, dan agama di Indonesia
harus dipandang sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai potensi masalah dalam NKRI. Berbagai suku bangsa di Indonesia dan hasil kebudayaan merupakan satu kesatuan yang menunjukkan identitas bangsa secara utuh. Dengan keberagaman budaya ini dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mengatasi ketimpangan sosial. Masyarakat yang multikultural saling menghormati perbedaan identitas individu yang mengakui dan menghormati adanya keberagaman ras, etnik, suku bangsa, agama, dan bahasa. Masyarakat ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang hadir di masyarakat, tetapi telah menganggapnya sebagai sebuah kepercayaan dan kekayaan yang harus dirawat. Kekayaan sebuah masyarakat tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada keberagaman budayanya. Salah satu dampak positif dari keberagaman budaya adalah berbagai peluang pembelajaran yang ditawarkan. Ketika kita hidup di tengah masyarakat yang beragam budaya, kita memiliki kesempatan untuk belajar tentang tradisi dan nilai-nilai yang berbeda. Ini juga dapat memperluas pemahaman kita tentang dunia, meningkatkan sikap toleransi, dan menyadarkan kita akan keberagaman perspektif. Semua ini berkontribusi pada pembentukan manusia yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang terakhir yaitu dampak penyalahgunaan iptek. Berbicara mengenai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iptek dapat diartikan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa, sebagai keseluruhan perangkat yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan manusia. Iptek dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, penyalahgunaan iptek juga dapat berdampak negatif, salah satunya terhadap keragaman budaya. Kemajuan iptek saat ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya. Pertama, efektivitas dalam hubungan sosial meningkat karena teknologi memungkinkan interaksi tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Yang kedua, sektor pariwisata berkembang pesat melalui penggunaan media sosial, dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang ketiga, budaya Indonesia semakin global melalui kemajuan teknologi dan digitalisasi. Iptek juga dapat berdampak negatif. Dalam penyalahgunaan iptek dapat mengancam keberagaman budaya karena dapat menyebabkan perubahan nilai dan budaya. Dampak negatif penyalahgunaan iptek dalam keberagaman budaya yang pertama seperti hilangnya nilai-nilai tradisional. Hilangnya nilai-nilai tradisional menjadi salah satu dampak karena iptek dapat mempengaruhi perubahan nilai termasuk globalisasi budaya dan perubahan gaya. Iptek dapat mempengaruhi dan menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. Dampak negatif kedua yaitu meningkatnya sikap individualisme. Hal ini karena iptek dapat memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar budaya. Akibatnya, masyarakat dapat menjadi lebih individualisme dan kurang peduli terhadap nilai-nilai kebersamaan. Dampak negatif yang ketiga yaitu meningkatnya sikap konsumtif. Iptek dapat menyebabkan meningkatnya sikap konsumtif dalam masyarakat. Hal ini karena iptek dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tentang produk-produk baru dan tren baru. Akibatnya, masyarakat dapat lebih menjadi konsumtif dan kurang menghargai produk-produk lokal. Pancasila sebagai alat mempersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bagi pluralisme dan multikulturalisme karena mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi setiap orang untuk hidup bersama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi sarana untuk menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai falsafah negara. Kesimpulan, multikulturalisme, polaritas, dan keberagaman budaya merupakan satu hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.
Hal ini karena keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dibanggakan. Dengan menerapkan sikap-sikap seperti toleransi, kebersamaan, cinta tanah air, dan gotong royong. Namun, penyalahgunaan iptek dalam budaya dapat mengancam keberagaman budaya tersebut. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan iptek agar tidak berdampak negatif terhadap budaya. Seperti dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberagaman budaya dan mengembangkan pendidikan multikultural. Sekian penjelasan video dari saya, semoga dapat bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.